Kontestasi Pilpres semakin memanas dengan pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebut rapor pemerintahan Presiden Jokowi soal penegakan hukum masuk dalam kategori buruk. Apakah pernyataan ini kritikan atau atas kinerja atau residu sakit hati terhadap putusan MK? Sudah bergabung bersama kami politikus senior PDIP Andreas Hugo Pereira, kemudian pengamat politik Ray Rangkuti, serta dari tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan. Bang Andreas, Bang Rangkuti, Bang Irfan, terima kasih sudah hadir di Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Ranggi, Bung Ray, Mas Irfan. Saya ke Bang Andreas dulu ya, abang-abang ya. Jadi, Bang Andreas, jadi rapor buruk ini yang disebut oleh Ganjar, dilihatnya ini berdasarkan sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi atau dilihat karena putusan MK kemarin, Bang? Ya, saya kira kemarin pertanyaan saya perhatikan di video itu kan artinya ini di salah satu momen diskusi yang dimana ditanyakan ke Ganjar berkaitan dengan ya masalah hukum di Indonesia, dan saya kira penekanan dari Mas Ganjar di situ adalah intervensi ya menurunnya atau anjloknya penegakan hukum di Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terkait di belakangan ini, terutama peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Dan di situ juga Mas Ganjar menekankan pada aspek intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum. Dan saya kira kita semua, saya kira ya bangsa ini, dunia pun melihat bagaimana peristiwa yang terjadi, intervensi kekuasaan itu menjadi suatu tontonan yang ya tentu sangat merugikan untuk proses penegakan hukum di Indonesia gitu. Dan juga ya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan intervensi kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu ini gitu. Dan saya kira ini hal yang faktual yang ada di dalam masyarakat kita hari ini gitu. Oke, Bang Andreas, tapi kan penegakan hukum di kabinet sekarang kan komandannya Mahfud MD. Dengan Ganjar menyinggung soal rapor penegakan hukum era Jokowi, apakah tidak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, Bang? Saya kira Pak Mahfud pun ya memberikan pandangan-pandangan dan kritik yang juga cukup tajam terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan intervensi kekuasaan ini gitu. Cuma kan kita tahu bahwa kekuasaan tertinggi itu bukan ada pada Pak Mahfud gitu. Nah, dan koridor kekuasaan itu bukan hanya pada satu ruang, dan ruang yang lebih dominan itu yang kemudian menentukan bagaimana keputusan-keputusan yang dirasakan tidak adil di masyarakat. Dan itu yang dikomentari dan dimaksudkan oleh Mas Ganjar gitu. Oke. Bang Ray, saya bisa tanggapannya ya, Bang ya. Jadi, ya, Bang, ini kan sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan gayanya Ganjar untuk keras menembak langsung kritik seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Iya, saya kira kemarin waktu diskusi di sini juga, saya sudah pernah menyampaikan kalau ada pembagian atau pencabutan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita simak pidato dari 3 pasangan calon ini. Saya kira yang paling tegas menandakan satu sikap politik itu ada pada Ganjar Pranowo. Saya tulis betul itu. Kira ada 4 poin yang disampaikan oleh Ganjar itu. Pertama adalah demokrasi yang lebih berkeadaban. Kedua adalah penegakan hukum, ketiga adalah hak asasi manusia. Dan yang keempat, seingat saya itu adalah pemberantasan anti KKN lah, anti korupsi anti KKN. Nah, dengan ini sebetulnya Ganjar mau mengatakan, gua nih dari sekarang beda nih sama Pak Jokowi, kira-kira gitu loh, dalam bacaan saya gitu ya. Nah, tetapi sekalipun bedanya, tetap beda dalam skala yang tidak sepenuhnya beda seperti yang diambil posisinya oleh Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan ini tagline-nya kan sudah perubahan dan keberlanjutan gitu ya. Tapi kiranya Ganjar mau mengatakan begini, semua hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan macam-macam, kita akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak Jokowi. Sembari memperbaiki apa yang menjadi titik kelemahan dari Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir, yaitu berada di 5 yang kita sebutkan tadi. Hak asasi manusia, kemudian demokrasi yang lebih berkeadaban, anti KKN, ya,
pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem hukum. Nah, itu menurut saya yang ditonjolkan oleh Ganjar sekarang, dan itu diperkuat lagi oleh beliau ketika debat atau diskusi di UMN itu gitu. Dan saya kira model ini akan menjadi model yang akan terus digaungkan oleh Ganjar ke depannya, karena bagaimanapun Ganjar membutuhkan satu spesifikasi pembeda dari dua pasangan yang lain. Kalau pasangan yang lain pertama itu dalam ini Pak Prabowo, ya 11-12 lah dengan Pak Jokowi, kira-kira begitulah ya. Kemudian ada versusnya di sana yaitu Anies Baswedan. Nah, kalau Ganjar mencoba mengambil jalan tengah. Semua hal yang berhubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu akan kita lanjutkan. Bersamaan dengan itu, beberapa kelemahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, ya itu akan kita perbaiki. Dan yang apa itu yang berhubungan dengan ruhaninya ini gitu loh. Kan kalau hak asasi manusia, anti KKN, anti korupsi gitu ya, penegakan hukum, dan juga demokrasi berkeadaban itu tuh berhubungan dengan ruhani bangsa ini gitu. Kenapa Ganjar mau mengambil itu? Ya karena memang ada pangsa pasar politik di situ yang kelas menengah ke atas umumnya berbicara di wilayah itu gitu. Yang boleh jadi sekarang belum menentukan calon mereka karena belum ada satupun kelihatan kandidat yang memang tegas-tegas mau menyatakan ini sebagai salah satu prioritas mereka. Oke, Bang Rey, jika Anda tadi sempat menyebutkan bahwa ini adalah jadi senjata Ganjar untuk menembak dan kedepannya akan seperti ini terus, apakah saat ini timingnya tepat? Ya justru menurut saya agak telat itu, karena kan setelah Gibran diputuskan dicalonkan itu kurang lebih udah 3 minggu ya sampai hari ini gitu. PD itu seperti terombang ambing antara format di satu segi mereka mau keras, elektabilitas dikhawatirkan akan turun, tapi mau lembut. Nah itu diledek oleh Pak Jokowi dengan debut ya kok pakai drama-drama banget gitu. Seperti yang kemarin gitu. Jadi situasi yang terombang-ambing itulah kemudian sampai pada kesimpulan nggak bisa begitu, harus ada memang tegas. Kalau mau kita bersamanya di mana, kalau kita nggak mau tidak bersamanya di mana gitu. Sebab kalau terombang-ambing begini, elektabilitas hilang itu 4-5% seperti yang diperlihatkan di beberapa lembaga survei gitu. Anies mungkin kalau Amin itu jelas saya mau perubahan, dia punya tagline sendiri sekarang, sehingga ya mereka yang nggak puas dengan Pak Prabowo pindah ke Amin gitu loh kira-kira. Nah setelah belajar dari situlah menurut saya dibutuhkan sekarang semacam ketegasan isu. Kita mau di mana posisinya gitu ya. Itu pertama. Nah yang kedua, kenapa sekarang dilakukan? Saya kira setelah PDI Perjuangan melihat efek dari mereka menonaktifkan atau memecat Gibran maupun Bobi. Kenyataannya dengan mereka memecatnya meskipun dengan cara yang ekstra hati-hati, itu implikasinya kepada mereka nggak kelihatan ada apa-apanya gitu. Artinya PDI mungkin dalam situasi yang mulai percaya kalau mereka sebetulnya bersikap lebih kritis kepada Pak Jokowi, tidak serta-merta memindahkan pemilih mereka yang ada sekarang ini pindah kepada Pak Prabowo gitu ya. Kalaupun itu terjadi, kan udah pindah 5-6% di tengah mereka kebingungan itu gitu. Nah sekarang menurut saya PDI mau menaikkan kembali ya posisi mereka, sehingga pemilih yang mungkin yang masih berada di katakanlah di wilayah yang belum menentukan pilihan itu, khususnya umumnya adalah kelas menengah ya, yang terdidik, ya ekonominya bagus gitu, lebih tertarik kepada pasangan ini. Justru bukan terlalu cepat menurut saya, justru menurut saya mereka relatif agak terlambat menentukan posisi ini. Oke, agak terlambat begitu ya. Saya minta tanggapan ke Bang Irfan. Bang Irfan, jadi Anda melihatnya ini kritik yang real, objektif, atau wujud rasa kekecewaan, Bang? Ya, Mas, pertama kalau itu disampaikan sebagai sebuah kritik, ya kita harus menghormati dan menghargai itu. Itulah kebebasan berpendapat ya. Namun perlu juga mungkin bisa kita lihat bersama, kritik itu harus juga dilandasi dengan sebuah argumentasi yang kuat, fakta dan bukti yang ada, supaya tidak bias nanti yang terungkap dan menimbulkan multitafsir. Persoalan-persoalan apa yang menjadi dasar alasan sehingga ungkapan itu, narasi itu diungkapkan, dibangun gitu. Yang jelas pemerintahan Pak Jokowi sisa akhir waktunya sampai dengan 20 Oktober terus bekerja
untuk menuntaskan semua program-program yang belum selesai. Gitu. Itu yang diinginkan oleh Presiden kita saat ini. Dan terus mengingatkan kepada kita semua, aparatnya, untuk bekerja lebih giat lagi. Kontestasi politik ini kan di luar dimensi pemerintahan yang saat ini memang terus bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama semua. Nah, dimensi politik terkait dengan konsentrasi pilpres itu biarlah nanti itu saling berargumentasi, saling berstrategi terhadap calon-calon yang sudah disahkan dan ditetapkan, bahkan sudah memiliki nomor urut gitu. Gitu, Mas. Oke, Mas Irfan, berarti Anda menganggap bahwa kritikan yang saat ini datanya juga kurang lengkap? Ya, kita coba tanyakan kembali kepada Mas Ganjar, kira-kira dari pertanyaan, dia kan menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan pada forum itu. Nah, apa pertanyaan itu yang menjadikan dasar sehingga pertanyaan itu muncul terhadap Mas Ganjar, kan gitu. Juga kita bisa pertanyakan kembali kenapa pertanyaan itu muncul, kan itu juga harus jadi dasar gitu, Mas. Oke, baik. Saya akan ke Bang Andreas. Bang, jadi tadi Bang Andreas sempat bilang ya, jadi ini konsisten senjata Ganjar ke depannya akan seperti ini, akan lebih galak begitu ya. Apakah memang ini strategi yang akan dilakukan? Tapi Bang Andreas jangan dijawab sekarang. Kita akan lanjutkan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Didukung oleh Kami lanjutkan diskusi di sore hari ini, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, jadi strategi dari Ganjar apakah akan seperti ini? Lebih galak, dicitrakan galak, atau harus galak, Bang? Kalau kita lihat dari momen peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan kritik Mas Ganjar atau penilaian Mas Ganjar terhadap penegakan hukum di Indonesia, kan ini berangkat dari pertanyaan ya. Berangkat dari pertanyaan yang disampaikan oleh panelisnya, moderatornya. Nah, sehingga kemudian Mas Ganjar memberikan jawaban yang saya tangkap di situ adalah apa yang ekspresi dari apa yang dirasakan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama pada hari-hari ini gitu. Sehingga sebenarnya ini momen yang juga merupakan fakta yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga itu diekspresikan kembali oleh Mas Ganjar gitu. Bahwa apakah ini juga akan menjadi strategi narasi kampanye? Nah, saya kira di dalam kampanye itu memang perlu ada diferensiasi gitu, dan kita tahu bahwa di dalam posisi capres hari ini ada 3 pasangan, dan dalam 3 pasangan itu semua harus memperkuat argumentasinya dengan diferensiasi, dengan memperkuat argumentasi yang mendukung apa yang disampaikan itu. Dan saya kira itu yang harus disampaikan dan sudah disampaikan oleh Mas Ganjar gitu, dengan peristiwa-peristiwa yang ada, yang fakta-fakta yang ada gitu. Oke, Bang Andreas, sekarang kondisinya jadi sekarang tensinya semakin panas gitu, kritik sudah meruncing ya. Melihat situasi seperti ini, apakah PDIP akan full jadi oposisi dengan menarik menteri-menteri dari kabinet? Ya, itu hal yang lain gitu. Tapi kalau kita berangkat dari peristiwa ini kan suatu hal yang sebenarnya juga fakta yang ada di depan mata kita gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu adalah merespon kembali pertanyaan publik, dan pertanyaan publik itu juga pertanyaan yang publik yang diwakili oleh moderator tadi, itu merupakan atau pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tadi juga merupakan representasi dari pertanyaan publik, sehingga Mas Ganjar memberikan responnya seperti itu gitu. Oke. Saya akan ke Bang Rey. Bang Rey, jadi kita melihat dari kritikan ini, kemudian tadi Abang sempat menyatakan ini sifatnya nanti akan jadi seperti ini, lebih galak.
Berani tidak Anda melihat bahwa PDIP langsung aja ngambil sikap untuk tarik menteri-menterinya biar kelihatan lebih galak begitu langsung, Bang? Jadi oposisi. Iya, itu nanti soal strategi bagaimana menonaktifkan Gibran dari PDI ya kan, akan tarik ulur itu. Apakah akan ditarik atau tunggu Pak Jokowi sendiri yang akan memberhentikannya gitu. Tapi naga-naganya sih akan ke sana menurut saya ya situasinya gitu. Karena secara ini bukan hanya soal visi Pak Ganjar tentang yang empat isu yang saya sebut tadi. Kalau dilihat secara menyeluruh, nampaknya PDI sudah pada posisi akan mengambil sikap oposisi kepada Pak Jokowi. Setidaknya itu kita lihat di DPR juga kan. Mereka udah menyiapkan hak angket, ya yang tentu saja kapan waktu itu akan bisa membesar, tergantung situasinya aja. Tapi hak angketnya udah dibicarain tuh gitu. Nah kemarin misalnya di Komisi 3 mereka udah berbicara tentang panja netralitas kepolisian gitu, yang ya baru disampaikan, baru diumumkan, tapi lagi-lagi itu udah disiapkan oleh PDI Perjuangan. Artinya PDI bukan hanya sekedar visinya saja, visi Ganjarnya saja secara yang mencoba mau mengatakan berbeda dengan Pak Jokowi, tetapi juga langkah politik mereka secara umum juga udah mulai dipersiapkan untuk berada di posisi sebagai oposisi terhadap Pak Jokowi. Yang kapan waktu itu akan menguat, membesar ya seiring dengan waktunya gitu. Nah, apakah kabinetnya akan ditarik atau tidak? Saya kira PDI sudah dalam posisi ya Anda mau teruskan silakan, Anda mau keluarkan dari dari kabinet juga nggak apa-apa gitu. Kan kita dengar kemarin cerita misalnya banyak anggota kabinet PDI Perjuangan itu yang sebetulnya meminta izin kepada Ibu Mega untuk keluar dari kursi kabinet gitu ya. Tapi Ibu Mega seperti melarang itu dilakukan gitu. Intinya adalah tetap saja di sana sampai kemudian Pak Jokowinya sendiri yang memutuskan mau dikeluarkan atau tetap ikut bersama dengan Pak Jokowi gitu. Baiknya gimana, Bang Rey? Kenapa? Baiknya gimana? Tetap aja atau jadi oposisi full? Enggak, kalau saya kira mereka udah mengambil posisi oposisi. Ya, oposisi apa namanya itu ya 90 derajat 90 derajat lah begitu ya. Tetapi soal kabinet itu perhitungannya lain lagi gitu. Itu bukan perhitungan soal apakah kita tarik atau tidak gitu. Itu perhitungan soal biarkan itu Pak Jokowi yang memutuskan seperti Gibran ya melakukannya ke PDI Perjuangan sebelumnya. Dia pindah dari PDI lalu menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Nah, dan soal memutuskan apakah dia dikeluarkan atau tidak diserahkan kepada PDI Perjuangan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang PDI seperti melakukan hal yang sama gitu. Kira-kira kan kita berbeda dengan Pak Jokowi. Soal Pak Jokowi mau terus bersama dengan anggota partai kita di kabinet atau mengeluarkannya itu terserah Pak Jokowi. Jadi ini pada posisinya udah kayak satu-satu nih gitu. Kalau kemarin Gibran yang membuat sulit posisi PDI, sekarang ya Pak Jokowi yang kelihatan akan sulit posisinya berhadapan dengan ini gitu ya. Nah tadi kawan kita ya Ujang itu menyebut soal akan sulit nih karena ada Menko Polhukamnya itu adalah calon wakil presidennya Pak Ganjar gitu ya. Itu seiring dengan waktu pencitraan itu akan tetap dilakukan sebagai bagian dari yang berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Dalam posisi kayak begini juga menurut saya Pak Mahfud juga sedang menunggu apakah akan tetap berada di komposisi di dalam kabinet atau dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Tetapi besar dugaan saya Pak Mahfud juga akan bersikap seperti Ganjar yang kemarin itu. Beliau akan bercerita tentang hal-hal yang mungkin selama ini sudah diupayakan oleh beliau tapi mentok misalnya di tangan presiden, karena kita ingat sebelumnya itu Pak Mahfud sudah membentuk tim analisa pembentukan evaluasi terhadap berbagai regulasi kita dan penegakan hukum kita yang kapan waktu itu semuanya mungkin akan disebutkan oleh Pak Mahfud yang kita nggak tahu kapan waktunya, tetapi untuk mempertegas bahwa Pak Mahfud juga sedang berada di blok Pak Ganjar ini. Oke, Bang Andreas ada tanggapan Bang Andreas dari pernyataan Bang Rey tadi? Ya, saya kira tanggapan atau penilaian dari Bung Rai ya sah-sah aja gitu, artinya pengamat memberikan penilaian, tapi tentu Mas Ganjar dan Pak Mahfud dan di sini partai-partai yang mendukung kita punya strategi sendiri untuk bagaimana di dalam kampanye satu hal dan di dalam pemerintahan di mana menteri-menteri PDI Perjuangan
ada di dalam kabinet itu kita lakukan di dalam dua hal yang berbeda, tetapi ya untuk kepentingan bangsa dan negara tentu kita tetap konsisten gitu, bahwa hal-hal yang prinsip yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut keamanan, kedamaian di dalam proses pelaksanaan pemilu kita harus jaga bersama gitu. Nah, saya kira dalam poin inilah yang kemudian titik-titik kritis yang kita lihat, yang kemudian juga harus disuarakan dan dikritisi. Misalnya soal netralitas aparatur. Memang di situ juga ya ada bagian PDI Perjuangan di dalam pemerintahan. Ada juga teman-teman dari Amin juga ada di dalam pemerintahan. Nah, cuma sekarang kita tahu bahwa pelaksanaan daripada pemilu ini juga sudah ada indikasi-indikasi di mana keterlibatan aparat negara di dalam proses pemilu yang harus dikritisi gitu. Dan ini menyangkut tentu menyangkut pada pemegang kekuasaan tertinggi yang harus mengambil sikap terhadap bagaimana aparatur negara ini ya diawasi, dikontrol dan diinstruksikan untuk tidak terlibat di dalam pelaksanaan pemilu. Itu satu contoh yang menunjukkan bagaimana ya konsistensi PDI Perjuangan di dalam melihat persoalan kepentingan bangsa dan negara, persoalan kepentingan menjaga proses pemilu yang demokratis, dan tapi di dalam koridor bagaimana kita tetap berkampanye secara sportif, secara fair. Dan ini yang kita lakukan selama ini. Dan ini akan menjadi perhatian dari masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa ini. Gitu. Oke, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, jadi kalau jadinya begini, jadi situasinya seperti ini. Efektif tidak pemerintahan jadinya, Bang? Bang Irfan? Ya, tentu. Ya, halo? Silakan, Bang. Ya, tentu harus bisa membedakan ya, mana tugas dan tanggung jawab pemerintahan di para pemerintahan. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab itu berdimensi politik dalam kontestasi pilpres. Nah, ini yang harus kita cermati lebih teliti ya gitu. Kalau konteksnya tentang melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyelesaikan pemerintahan, tentu harus mengacu kepada visi presiden yang sudah tegas berkali-kali disampaikan. Kalau konteksnya berdimensi politik dalam konteks pilpres, ya tentu itu bagian dari strategi masing-masing capres. Ya, saya tidak akan ikut masuk dalam wilayah itu. Nah, itu juga harus kita bisa sikapi dan kita bisa lihat ya. Yang jelas kan begini, Mas. Semua apa yang disampaikan oleh para capres ini, materi, strategi dan visi-visi yang ada yang akan nanti diperdebatkan ya, diadu dalam debat capres yang nanti diselenggarakan oleh KPU, tentu akan adalah tujuannya bagaimana Republik kita ini ya ke depannya bisa lebih baik dan berkesinambungan kerja-kerja yang ada. Yang kedua pasti kesejahteraan rakyat kita ini gitu. Nah, persoalan hukum itu kan materi-materi yang mungkin akan nanti diperdebatkan, diadu. Bagaimana cara-cara strategi dari masing-masing capres terhadap isi-isi kampanye atau isi-isi visi yang ada yang harus disampaikan kepada publik ya untuk memikat pemilih menyampaikan aspirasinya dan mampu dipilih dan disenangi oleh pemilih rakyat gitu. Nah itu. Nah kami dalam konteks melanjutkan kerja-kerja sisa waktu ini terus akan optimal ya sampai dengan akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Dan kita harus juga mendukung kerja-kerja pemerintahan ini tidak terganggu dan diganggu oleh kontestasi pilpres politik saat ini. Jangan juga nanti kerja-kerja pemerintahan ini terseret-seret atau diseret-seret dengan visi-visi yang ada dalam masing-masing capres. Atau dikait-kait
Oke, Bang Rifan, jadi dalam waktu tinggal setahun ini tetap ingin agenda tetap bisa sesuai dengan target, begitu ya Bang, jangan diganggu-ganggu dengan urusan politik masing-masing. Bang Rey tadi bilang tahun lagi kita akan terus melihat perkembangan dari strategi yang berubah dari Ganjar, dan Bang Andreas tadi juga bilang akan terus mengkritik selama setahun ini untuk melihat perubahan yang terjadi, begitu ya. Terima kasih abang-abang atas diskusi kita di sore hari di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.